Good morning teman-teman semua, para pendengar Renungan The Message pagi hari ini. Saya percaya kalian semua di dalam keadaan yang baik. Tuhan menuntun langkahmu hari ini. Renungan The Message tanggal 13 Juni 2024 dengan tema mutlak. Saudaraku, keadaan dunia kita hari ini, kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh untuk menemukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengenali diri kita dengan utuh dan benar. Karena kunci untuk kita bisa mengenali diri kita dengan benar dan utuh dibutuhkan pengenalan kita akan Sang Pencipta kita secara proporsional setiap hari, saudaraku. Dari pengenalan kita akan Dia yang benar, yang utuh, yang proporsional, itu akan membuat kita mengenali diri kita, karena Dia desainer hidup kita. Maka kita baru bisa mengerti keadaan diri kita pribadi lepas pribadi. Ini tidak banyak orang tahu, saudaraku. Dan ini jarang orang bisa mengerti sampai di titik ini. Banyak orang berusaha memetakan hidupnya, memprogram hidupnya, mencari pengenalan akan jati dirinya, gambar dirinya ini dan itu. Tetapi usaha mereka banyak yang zonk. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita ingin mengenali diri kita secara utuh, sebuah kemutlakan bahwa kita harus mengenal dan dikenal Sang Penciptanya. Nah itu kunci dari segalanya sebetulnya. Maka sering kita tanpa sadar kita punya rasa khawatir, betul nggak saudaraku? Takut. Kita kemudian tidak mempercayai Allah. Itu semua karena apa? Karena kita tidak mengenali Sang Pencipta atau Tuhan kita. Dan sadarkah saudaraku, itu melukai hati Bapa. Itu semua melukai, menggores hati Bapa. Seakan-akan Dia tidak ada, seakan-akan Dia tidak hadir, seakan-akan Dia tidak peduli. Sehingga muncul perasaan takut yang merambat dan menguasai diri kita. Padahal salah satu ciri dari mereka yang masuk ke dalam neraka itu adalah pribadi-pribadi yang memang penakut. Itu jelas terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 8. Maka saudaraku, sebuah kemutlakan kalau saya boleh katakan, kalau engkau dan saya hari ini hidup menjadi seorang manusia, tetapi kita berkata bahwa dalam diri kita, aku tidak butuh Tuhan. Kau sombong, kau merasa bisa berdiri dengan kakimu sendiri. Percayalah saudaraku, ada titik-titik blank spot di mana kau dan saya tidak bisa tidak membutuhkan Tuhan. Ada titik-titik di mana kau dan saya sebetulnya bukanlah sesuatu yang kuat, tetapi rangkaian kehidupan yang rapuh sebetulnya manusia itu. Seberapa kuat kita? Coba kita renungkan. Hari ini kau punya semuanya, kau punya orang-orang kuat di sampingmu. Berapa lama saudaraku kekuatan itu? Berapa lama? Atau mungkin kita bayangkan ada satu bencana alam saja yang menghampiri kita. Seberapa kuat kita? Makanya saya selalu berkata, perjumpaan dengan Tuhan itu mutlak. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu bukan hanya menaikkan doa permohonan atau menyembah Tuhan dengan syair, lagu, dan alunan nada. Tetapi menyembah Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu dengan hati yang terbuka,
hati di mana kita mau dikoreksi Tuhan, dikenali Tuhan, semakin kita ngeblend chemistry dengan Tuhan. Wah, itu indah, saudaraku. Kau tidak boleh anggap ini ringan atau anggap ini sesuatu yang lebay, saudaraku. Kalau kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kau mengalami chemistry bersama dengan Dia, hidupmu berubah total, betul. Kau akan mengalami sebuah terobosan yang tidak bisa, boleh saya katakan, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi terobosan hidupmu itu akan merubah semua sendi-sendi hidup, pilar-pilar hidupmu yang selama ini salah, dikembalikan, disetting ulang kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka pagi hari ini saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini, ayo kita berdoa supaya Tuhan membuka mata pengertian kita, agar kita bisa mengenali diri kita secara utuh, saudaraku. Karena percuma kita melayani kalau kita masih belum memiliki gambar diri yang baik. Kita pun tidak bisa jadi buah yang manis untuk sesama kita. Kita pun tidak akan pernah bisa menjadi roti yang terpecah anggur tercurah untuk sesama kita kalau kita belum punya gambar yang utuh. Coba Anda bayangkan, saudaraku, kalau kita belum benar-benar memiliki gambar diri yang utuh, perjumpaan dengan Tuhan yang benar, maka apapun yang kita lakukan pasti ada kemelencengannya, kemelesetannya. Contoh, kita melayani, tetapi di dalam dasar paling dalam kita melayani, sebetulnya kita sedang melayani diri. Kalau kita tidak memiliki gambar diri yang baik, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang benar. Atau kita mungkin pelayanan tapi punya motivasi yang lain. Mungkin supaya aku terkenal, supaya aku dielu-elukan, dihormati. Banyak lagi, saudaraku. Maka kita minta hikmat Tuhan supaya Tuhan membuka mata hati kita untuk kita benar-benar menggarap wajah batin kita, gambar diri kita. Maka di situ kita akan merestart ulang. Dan sebuah kemutlakan bahwa kita harus face to face, punya pengalaman chemistry dengan Allah kita. Karena disitulah kita bisa benar-benar optimal di tangan Tuhan. Kalau hari ini masih ada dosa-dosa yang masih kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita perbuat, yuk kita segera minta ampun sama Tuhan ya, saudaraku. Kita benar-benar mengubah diri kita. Kita berjuang hari ini dulu. Besok kita berjuang lagi, lusa berjuang lagi, 1 minggu berjuang lagi terus, ya. Dan proses ini hanya berlangsung tidak hanya dalam waktu temporary, tetapi biarlah proses ini berlangsung secara permanen. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, sampai aku menutup mata aku akan berjuang. Dan ketika aku menutup mata di bumi ini, aku membuka mata, kau menyambutku. Karena aku berjuang sejak hari ini. Saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan setiap hari itu mutlak. Karena pada saat itu kita mendapatkan penerangan dari Roh Kudus, pencerahan dari Tuhan, untuk kita mengenali diri kita dengan benar. Kita selalu bercermin kepada Kristus. Benar loh, kalau kita duduk dekat kaki Tuhan, kita bercermin kepada Kristus. Bagian mana yang masih banyak cacat di dalam hidup kita? Bagian mana yang kita masih seringkali melukai perasaan Tuhan? Ya, jadi saudaraku, ayo kita mulai menjadi Kristen-Kristen yang dewasa. Kristen-Kristen yang naik kelas. Kristen-Kristen yang memang bisa dikatakan
berjuang sampai di tahap Kristen-Kristen yang fanatik, Kristen-Kristen yang ekstrim, Kristen-Kristen pengikut Kristus yang benar-benar memperagakan kehidupan Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus itu Tuhan kita. Kita berjuang lakukan itu tiap hari. Seperti Yesus, Tuhan kita, tiap hari dia berjumpa kepada Bapanya melalui doa. Dengan keluh, dengan ratapan, dia berbincang kepada Bapanya. Disitulah ada kekuatan. Disitulah ada kemampuan untuk dia terus menjalani hari hidupnya. Disitulah Tuhan Elohim Yahweh Allah Bapa itu melimpahkan hikmat atas dirinya, melimpahkan tuntunan atas dirinya, melimpahkan perkenanan atas dirinya. Sampai di satu titik, melalui itu semua perjumpaan dengan Bapanya, pribadi Tuhan Yesus itu sanggup melangkahkan kakinya melalui Via Dolorosa. Di dalam Via Dolorosa dia berjalan pun, dia bisa melalui itu semua, bahkan sampai di Bukit Golgota, sampai dia digantung di kayu salib. Dia tergantung di antara langit dan bumi. Di kayu salib itu dia tetap berkenan. Dia tetap tepat di pemandangan Bapanya. Sikapnya, hatinya, semuanya masih tetap berkenan semuanya. Itu dari mana, saudaraku? Kalau Anda bayangkan itu semua, kenapa seorang pribadi Yesus bisa melakukan itu? Karena dia punya perjumpaan dengan Bapanya setiap waktu. Maka saya boleh katakan hari ini, siapapun yang mendengar renungan ini, sebuah kemutlaqan kita punya perjumpaan dengan Bapa setiap hari. Sehingga kita bisa melewati Via Dolorosa kehidupan kita. Salib-salib yang harus kita pikul, Golgota yang harus kita daki, kita bisa dan kita mampu. Bahkan setiap pukulan paku dan palu yang ditancapkan kepada diri kita tetap berkenan di pemandangan Allah. Biarlah renungan The Message pagi hari ini, saudaraku, membuka mata kita bahwa jangan anggap remeh pertemuanmu dengan Tuhan setiap hari. Itu sebuah kemutlaqan, dan itu adalah kunci untuk membuka dirimu dan diriku berkenan di hadapan Bapa dan kuat menjalani hari-hari hidupmu terus di pathway-nya Tuhan. Selamat pagi, saudaraku. Saya berdoa hari ini, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, apapun aktivitasmu hari ini, Tuhan menerangi dirimu, memberi engkau hikmat, marifat, untuk engkau tetap tepat di pemandangan Allah. Kita berjuang bersama ya hari ini ya. Tetaplah tersenyum, tetaplah semangat, bangun imanmu. Tuhan memberkati.